teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Suraningsih dari Prodi D3 Kopi dan Bangkalan, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Baik, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang manajemen persalinan. Manajemen persalinan adalah proses bagian tubuh bayi, terutama kepala, bahu, dan badan bergerak untuk menyesuaikan dengan ukuran atau bagian-bagian dalam panggul. Ada 6 langkah utama mekanisme persalinan. Yang pertama adalah engagement, berada di PAP atau pipa rektal. Ukuran terbesar kepala atau diameter yang terbesar kepala janin sudah masuk PAP. Jadi diameter sagittalis ini posisinya melintang di PAP. Lalu kepala bisa turun ketika terjadi dorongan dari beberapa faktor, yaitu dorongan amnion, dorongan dari fundus, dorongan dari kontraksi uterus. Maka kepala ini makin turun ke rongga panggul. Lalu yang ketiga ada fleksi, yaitu kepala janin menekuk sehingga mendekati dada. Dengan adanya kontraksi, maka makin majunya persalinan, maka akan terjadi proses yang disebut penurunan kepala. Kemajuan kepala akan diawali dengan kepala makin fleksi, yaitu dengan dagu semakin mendekati dada, sehingga ukuran yang awalnya adalah frondosigpitalis akan berubah menjadi ubun-ubun kecil, sehingga diameter kepala ini menjadi suboccipio-bregmatica atau ukuran terkecil kepala janin. Apabila posisi kepala janin sudah di HOT 3, dia di bawah spina ischiadica, maka bayi mulai melakukan putar paksi dalam. Putar paksi dalam ini akan terjadi bersamaan antara kepala dan bahu. Jadi kepala bayi akan berputar. Yang putaran pertama 45 derajat biasanya arahnya anterior ke arah simfisis. Jadi kepala bayi berputar 45 derajat ke depan diikuti oleh bahu sehingga berada di diameter oblik atau diagonal dari pintu atas panggul. Jika kepala sudah berputar 45 derajat, sehingga ubun-ubun kecil ini berada di sekitar jam setengah 2 pada punggung kanan dan pada punggung kiri sama dengan jam setengah 2. Jadi pada putar paksi pertama, bahu akan masuk mengikuti kepala ke dalam panggul. Lalu putaran 45 derajat yang kedua, ubun-ubun kecil ini akan berada di bawah simfisis, tetapi perputaran ini tidak diikuti bahu ketika kepala berada di bawah simfisis, maka kepala sudah siap dilahirkan atau siap melakukan ekstensi. Lalu yang kedua ada tahapan pada oksikis, sehingga menyebabkan kepala ekstensi dengan subocciput ini sebagai hipomoklion atau titik putar berada di bawah simfisis. Dengan adanya dorongan mengejan ibu, maka lahirlah bayi secara berturut-turut. Yang pertama, ubun-ubun besar, lalu ubun-ubun kecil lalu putaran 45 derajat yang kedua, ubun-ubun kecil akan berada di bawah simfisis, tetapi perputaran ini tidak diikuti bahu. Ketika kepala berada di bawah simfisis, maka kepala sudah siap dilahirkan atau siap melakukan ekstensi. Lalu yang kedua ada tahapan pada oksikis, sehingga menyebabkan kepala ekstensi dengan subocciput ini sebagai hipomoklion atau titik putar berada di bawah simfisis. Dengan adanya dorongan mengejan ibu, maka lahirlah bayi secara berturut-turut. Yang pertama adalah ubun-ubun kecil, lalu ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu, sehingga lahir kepala bayi secara keseluruhan. Setelah itu terjadi putaran restitusi atau kepala berputar 45 derajat menyesuaikan posisi bahunya. Kemudian bahu akan bersama-sama
putar paksi luar 45 derajat, maka bahu yang awalnya posisi diagonal menjadi posisi anterior-posterior. Kemudian, bayi akan melakukan ekspulsi, di mana bayi akan keluar sesuai rongga panggul. Bayi akan keluar dengan bahu depan lalu disusul dengan bahu belakang. Lalu lahirlah seluruh badan seutuhnya. Baik, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.